Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Pratiwi. Saya selaku Aspek Mikrobiologi 2020. Kali ini kita mempelajari haemositometer ya. Baiklah, kita harus tahu apa itu haemositometer. Haemositometer ialah alat yang digunakan untuk menghitung jumlah sel secara langsung. Adapun pembagian haemositometer. Yang pertama ada kotak besar, kotak sedang, dan kotak kecil. Kotak besar sendiri terdiri dari 9 kotak. Bisa kita lihat pada PPT yang saya tampilkan. Lalu memiliki rumus yaitu jumlah sel dikali 10 pangkat 4 sel per mili. Adapun keterangannya, panjangnya yaitu 1 mm, lebarnya 1 mm, dan tingginya 0,1 mm. Kita lanjut ke kotak sedang, di mana kotaknya terdiri dari 25 kotak. Di sini rumusnya ialah jumlah sel dikali 2,5 dikali 10 pangkat 5 sel per mili. Adapun keterangannya bisa kita lihat pada PPT ini, panjangnya 0,2 mm, lebarnya 0,2 mm, dan tingginya 0,1 mm. Yang terakhir itu ada kotak kecil, yang mana memiliki 16 kotak kecil dengan rumus jumlah sel dikali 4 dikali 10 pangkat 6 sel per mili. Serta keterangannya, panjangnya 0,05 mm, lebarnya 0,05 mm, dan tingginya 0,1 mm. Di sini saya mempertegas bahwa satuan dari haemositometer sendiri ialah sel per mili. Lanjut, yaitu kita ambil contohnya langsung ya. Contohnya yang pertama ada jumlah sel sama dengan 150. Tentukan jumlah kotak besar atau KB, kotak sedang atau KS, dan kotak kecil atau KK. Di sini kita mencari KB terlebih dahulu. Kita tahu rumusnya yaitu jumlah sel dikali 10 pangkat 4. Kita masukkan jumlah selnya itu 150 dikali 10 pangkat 4 sel per mili. Di sini kita tidak perlu lagi mengubahnya, dia tetap seperti ini. Kita tetap mengikuti pangkatnya yaitu 10 pangkat 4. Lanjut untuk mencari KS sama dengan jumlah sel dikali 2,5 dikali 10 pangkat 5. Seperti tadi kita masukkan jumlah selnya 150 dikali 2,5 dikali 10 pangkat 5. Kita mendapatkan 375 dikali 10 pangkat 5 sel per mili. Jangan lupa satuannya sel per mili. Dan tetap 10 pangkat 5. Itu tetap diturunkan ke bawah saja. Tidak perlu diubah-ubah. Lanjut yang terakhir mencari kotak kecil. Yaitu jumlah sel dikali 4 dikali 10 pangkat 6. Jumlah selnya 150 dikali 4 dikali 10 pangkat 6. Kita mendapatkan hasilnya 600 dikali 10 pangkat 6 sel per mili. Lanjut, kita masuk ke contoh soal nomor 2 itu, yang diketahuinya di sini ialah kotak sedangnya, yaitu berjumlah 250 sel per mili. Maka kita mencari berapa kotak besar dan kotak kecil. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Di sini kita masukkan dulu rumus kotak sedang, dikarenakan yang diketahui tadi kotak sedang. Kotak sedang atau KS sama dengan jumlah sel dikali 2,5 dikali 10 pangkat 5. Lalu kita masukkan jumlah selnya tadi di kotak sedang yaitu 250 dikali 10 pangkat 5 sel per mili. Tinggal kita turunkan saja.
Jumlah sel dikali 2,5 sama dengan 250. Tahu mengapa hilang 10 pangkat 5-nya? Dikarenakan kita bagi. Makanya 10 pangkat 5-nya hilang ya. Jadi didapat jumlah selnya yaitu 250 dibagi 2,5. Hasilnya ialah 100 sel. Dikarenakan mencari sel, maka dibuat satuannya sel. Setelah kita mendapatkan jumlah selnya, otomatis kita mendapatkan KB dan KK-nya. Tinggal masukkan rumus seperti biasa. Jumlah sel dikali 10 pangkat 4. Kita dapat tadi jumlah selnya 100 ya. Jadi 100 dikali 10 pangkat 4 sel per mili. Lalu kita mencari kotak kecil atau KK sama dengan jumlah sel dikali 4 dikali 10 pangkat 6. Di mana tadi jumlah selnya 100 dikali 4 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya ialah 400 kali 10 pangkat 6 sel per mili. Adapun saya mau menambahkan penjelasan mengenai pembuktian rumus haemositometer. Yang pertama kita membuktikan yaitu kotak besar. Di sini kotak besarnya kita tahu mencari volume itu ialah P kali L kali T. Kita tahu dari keterangan bahwa kotak besar sendiri mempunyai panjangnya 1 mm, lebarnya 1 mm, dan tingginya 0,1 mm. Jadi kita mendapatkan hasilnya 0,1 mm kubik. Di sini kita mau mengubah ke mililiter, sehingga kita ubah dulu milimeter kubik ke sentimeter kubik. Dikarenakan sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Dan hasilnya yaitu 10 pangkat min 4 mililiter. Lanjut kita masuk ke rumus ada KB sama dengan jumlah sel per mili. Jumlah selnya sendiri kita belum ketahui, baru per 10 pangkat min 4. Makanya KB itu ialah jumlah sel kali 10 pangkat 4 sel per mili. Begitu juga dengan pembuktian kotak sedang dan kotak kecil. Demikian penjelasan mengenai haemositometer. Semoga dapat dimengerti dan apabila teman-teman ingin bertanya, bisa menghubungi PJ asisten masing-masing. Baik, kita akan mempelajari tentang perhitungan jumlah bakteri. Yang pertama adalah enumerasi. Enumerasi adalah suatu teknik untuk menghitung jumlah koloni mikroorganisme. Enumerasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara langsung, dia dengan menggunakan alat. Contohnya adalah haemositometer dan koloni counter. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan rumus. Contohnya adalah TPC, SPC, dan MPN. Untuk enumerasi, syarat-syaratnya ada 6. Yang pertama, jika terdapat satu koloni yang tidak berhimpitan, maka dihitung 1. Yang kedua, jika terdapat 2 koloni yang berhimpitan dan bisa dibedakan, maka dihitung 2. Yang ketiga, jika terdapat 2 koloni yang berhimpitan tapi tidak bisa dibedakan, maka dihitung 1. Selanjutnya, jika luas koloni kurang dari setengah cawan, maka dihitung 1. Selanjutnya, jika luas koloni lebih dari setengah cawan, maka tidak dihitung. Dan jika terdapat beberapa koloni yang berhubungan, maka dihitung 1. Selanjutnya adalah SPC atau Standard Plate Count. SPC merupakan contoh dari perhitungan enumerasi dengan cara langsung, yaitu dengan menggunakan rumus. SPC memiliki range atau jarak, yaitu 30 sampai 300. Untuk syarat-syarat perhitungan SPC ada 5. Yang pertama, jika jumlah koloni kurang dari 30, maka dihitung dengan faktor pengencer yang terendah. Yang kedua, jika jumlah koloni lebih dari 300, maka dihitung faktor pengencer yang tertinggi. Yang ketiga, jika ada satu faktor pengencer yang jumlah koloninya masuk range, yaitu 30 sampai 300, maka dihitung dengan menggunakan faktor pengencer tersebut. Yang keempat, jika ada 2 faktor pengencer yang jumlah koloninya masuk range,
maka dibandingkan terlebih dahulu. Jika hasil perbandingannya kurang atau sama dengan 2, maka dirata-rata keduanya. Dan jika hasil perbandingannya lebih dari 2, maka diambil faktor pengencer yang terendah. Untuk syarat yang kelima, jika ada 3 faktor pengencer yang jumlah koloninya masuk range, maka dikelompokkan terlebih dahulu, lalu dibandingkan. Jika hasil perbandingannya kurang atau sama dengan 2, maka dirata-rata ketiganya. Dan jika hasil perbandingannya lebih dari 2, maka diambil faktor pengencer terendah dari kelompok tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang rumusnya. Yang pertama ada rumus perbandingan. Untuk rumus perbandingan adalah PP dari FP tertinggi dibagi dengan PP dari FP terendah. PP merupakan pour plate dan FP merupakan faktor pengencer. Selanjutnya adalah rumus PP atau pour plate, yaitu 1 per faktor pengencer dikali jumlah koloni. Yang kedua, untuk rumus SP atau spread plate, itu 1 per faktor pengencer kali jumlah koloni kali 10. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Masuk ke syarat yang pertama. Diketahui bahwa faktor pengencer dari 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, dan 10 pangkat minus 5. Jika teman-teman ingat, kalau misalnya di materi sebelum-sebelumnya, itu yang digunakan adalah 3 faktor pengencer terakhir. Nah, kalau sampel ini adalah sampel padat karena dia sampai 10 pangkat minus 5. Kalau misalnya dia dimulai dari 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5, dan 10 pangkat minus 6, maka sampelnya merupakan sampel cair. Nah, diketahui juga jumlah koloninya untuk 10 pangkat minus 3 itu adalah 26, dan 10 pangkat minus 4 ada 21, 10 pangkat minus 5 ada 15. Nah, ketiga-tiga jumlah koloni ini tidak masuk ke dalam range, di mana semuanya kurang dari 30, sehingga masuk ke syarat yang pertama yang berbunyi jika jumlah koloni kurang dari 30, maka dihitung menggunakan faktor pengencer terendah. Nah, dari 3 faktor pengencer berikut, yang terendah adalah 10 pangkat minus 3, bukan 10 pangkat minus 5. Selanjutnya, kita hitung PP-nya. Rumus PP adalah 1 per FP dikali jumlah koloni. Dan di sini sudah diketahui adalah FP terendahnya 10 pangkat minus 3 dengan jumlah koloni 26. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 1 dibagi 10 pangkat minus 3 dikali 26. Nah, 10 pangkat 3-nya, 10 pangkat minus 3 itu bisa naik ke atas ya. Sehingga jadi 26 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk SPC, dia punya syarat, yaitu hasilnya harus satu angka di depan dan di belakang koma. Sehingga 26 kali 10 pangkat 3 diubah menjadi 2,6 kali 10 pangkat 4. Untuk satuannya adalah CFUs per gram atau per mili. Karena sampelnya adalah sampel padat, maka satuannya adalah CFUs per gram. Setelah didapatkan PP, kemudian dihitung SP dengan rumus 1 dibagi faktor pengencer kali jumlah koloni kali 10. Sehingga dimasukkan 1 dibagi 10 pangkat minus 3 dikali 26 dikali 10. Hasilnya adalah 26 kali 10 pangkat 4. Syaratnya SPC adalah hasilnya harus 1 di depan dan di belakang koma. Sehingga 26 kali 10 pangkat 4 diubah menjadi 2,6 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah CFUs per gram karena sampelnya adalah sampel padat. Lanjut ke syarat kedua, yaitu jika jumlah koloni lebih dari 300, maka dihitung menggunakan FP tertinggi. Di sini diketahui bahwa faktor pengencernya 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5, dan 10 pangkat minus 6. Dapat diketahui bahwa sampelnya adalah sampel cair karena dimulai dari 10 pangkat minus 6.
Untuk jumlah koloninya ada 443, 378, dan 320, di mana ketiganya tidak masuk ke dalam range karena lebih dari 300. Jika jumlah koloninya lebih dari 300, maka dihitung menggunakan FP tertinggi. FP tertinggi adalah 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian kita mencari PP-nya. Sudah diketahui bahwa FP tertinggi adalah 10 pangkat minus 6 dengan jumlah koloni 320. Sehingga dimasukkan dalam rumus PP yaitu 1 dibagi faktor pengencer dikali jumlah koloni. Lalu dimasukkan 1 dibagi 10 pangkat minus 6 dikali 320. Hasilnya adalah 320 kali 10 pangkat 6. Sesuai dengan ketentuannya, yaitu SPC, hasilnya harus satu angka di depan dan di belakang koma. Maka, hasilnya menjadi 3,2 kali 10 pangkat 8 CFUs per mili karena dia merupakan sampel cair. Lalu setelah diketahui PP, kita akan mencari SP. Rumus dari SP adalah 1 per faktor pengencer dikali jumlah koloni dikali 10. Sehingga dapat dimasukkan 1 dibagi 10 pangkat minus 6 dikali 320 dikali 10. Hasilnya adalah 320 kali 10 pangkat 7. Diubah kembali sesuai dengan rumus SPC, maka hasilnya menjadi 3,2 kali 10 pangkat 9 dengan satuan CFUs per mili. Kemudian untuk syarat yang ketiga adalah jika terdapat satu jumlah koloni yang masuk dalam range, maka dihitung menggunakan faktor pengencer tersebut. Dapat diketahui bahwa faktor pengencernya adalah 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 4, dan 10 pangkat minus 5. Untuk jumlah koloninya ada 652, 27, dan 139. 652 tidak termasuk karena dia lebih dari 300, dan 27 juga tidak termasuk karena dia kurang dari 30. 139 masuk range di antara 30 dan 300, sehingga dihitung menggunakan faktor pengencer tersebut, yaitu 10 pangkat minus 5. Nah, yang pertama adalah kita hitung PP-nya dulu. Rumusnya adalah 1 per FP kali jumlah koloni. Tadi FP yang digunakan adalah 10 pangkat minus 5, sehingga dimasukkan ke rumus, yaitu PP sama dengan 1 dibagi 10 pangkat minus 5 dikali 139. Hasilnya adalah 139 kali 10 pangkat 5. Nah, diubah ke syarat dari SPC yaitu satu angka di depan dan di belakang koma, maka kita ganti dulu ke 1,39 kali 10 pangkat 7. 1,39 dapat dibulatkan menjadi 1,4 kali 10 pangkat 7 CFUs per gram karena dia sampel padat. Lanjut kemudian mencari SP. Rumusnya adalah 1 per FP kali jumlah koloni kali 10. Nah, kita masukkan lagi ke dalam rumusnya. 1 dibagi 10 pangkat minus 5 kali 139 kali 10. Hasilnya menjadi 139 kali 10 pangkat 6. Disesuaikan lagi dengan ketentuan SPC, maka dia menjadi 1,39 kali 10 pangkat 8. 1,39 dapat dibulatkan menjadi 1,4. Sehingga hasilnya 1,4 kali 10 pangkat 8 CFUs per gram karena dia merupakan sampel padat. Selanjutnya adalah syarat yang keempat yang berbunyi jika ada 2 koloni yang masuk ke dalam range, maka dibandingkan terlebih dahulu. Jika hasil perbandingannya kurang atau sama dengan 2, maka dirata-rata keduanya. Oke, di sini diketahui bahwa faktor pengencernya adalah 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, dan 10 pangkat minus 5, sehingga dapat diketahui bahwa sampelnya adalah sampel padat. Untuk jumlah koloni, itu ada 178, 31, dan 29. 178 masuk ke dalam range di antara 30 dan 300,
31 juga masuk range, sedangkan 29 tidak masuk range karena dia di bawah 30. Sehingga yang masuk range adalah 10 pangkat minus 3 dan 10 pangkat minus 4. Sehingga kita bandingkan terlebih dahulu dengan rumus PP dari FP tertinggi dibagi PP dari FP terendah. Langsung kita masukkan 1 dibagi 10 pangkat minus 4 kali 31 dibagi 1 dibagi per 10 pangkat minus 3 kali 178. Perlu diketahui adalah PP yang tertinggi adalah 10 pangkat minus 4 dan FP yang terendah adalah 10 pangkat minus 3. Lanjut, hasilnya adalah 31 kali 10 pangkat 4 dibagi 178 kali 10 pangkat 3. Untuk lebih mudahnya, kita sederhanakan dulu pangkat yang lebih tinggi. Menjadi 310 kali 10 pangkat 3 dibagi 178 kali 10 pangkat 3. Hingga didapatkan hasil 1,74. Karena 1,74 lebih kecil dari 2, maka untuk PP dirata-ratakan keduanya. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus PP sama dengan PP 1 tambah PP 2 dibagi 2. Atau bisa ditulis PP 10 pangkat minus 3 tambah PP 10 pangkat minus 4 dibagi 2. Sehingga didapatkan hasil 1 dibagi 10 pangkat minus 3 kali 178 tambah 1 dibagi 10 pangkat minus 4 kali 31 dibagi 2. Sehingga didapatkan hasil 178 kali 10 pangkat 3 tambah 31 kali 10 pangkat 4. Nah, pangkatnya harus disamakan terlebih dahulu untuk bisa dijumlahkan. Sehingga pangkat tertinggi kita sederhanakan menjadi pangkat yang sama dengan pangkat terendah. Hasilnya adalah 178 kali 10 pangkat 3 ditambah 310 kali 10 pangkat 3 dibagi 2. Sehingga didapatkan hasil 244 kali 10 pangkat 3. Sesuai dengan syarat SPC, maka hasilnya harus satu angka di depan dan di belakang koma. Sehingga hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 5 CFUs per gram. Untuk SP, dari hasil PP yang dirata-ratakan, boleh langsung PP kali 10. Sehingga hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 5 dikali 10, yaitu 2,4 kali 10 pangkat 6 CFUs per gram. Nah, untuk contoh hasil pembandingan yang lebih dari 2, untuk stepnya sama, ditentukan dulu yang masuk ke dalam range, lalu dibandingkan dengan cara yang sama. Jika hasilnya lebih dari 2, maka dihitung dengan FP terendah, yaitu FP terendah di antara koloni yang masuk range. Di mana pada soal berikut, koloni yang masuk range adalah 10 pangkat minus 4 dan 10 pangkat minus 5. Nah, FP yang terendah adalah 10 pangkat minus 4. Sehingga rumus PP adalah 1 per FP kali jumlah koloni, yaitu 1 per 10 pangkat minus 4 dikali 124. Hasilnya adalah 124 kali 10 pangkat 4. Kemudian disesuaikan dengan syarat SPC, hasilnya menjadi 1,2 kali 10 pangkat 6 CFUs per gram. Lalu kita menghitung SP dengan rumus 1 per FP kali jumlah koloni kali 10. Nah, tinggal dimasukkan 1 dibagi 10 pangkat minus 4 dikali 124 dikali 10. Hasilnya adalah 1240 dikali 10 pangkat 4. Disederhanakan sesuai dengan rumus SPC, hasilnya menjadi 1,2 kali 10 pangkat 7 CFUs per gram. Selanjutnya untuk SPC syarat yang kelima. Bunyinya adalah jika terdapat 3 koloni yang masuk range, maka dikelompokkan terlebih dahulu, lalu dibandingkan. Nah, jika hasil pembandingannya lebih dari 2, dihitung dengan FP terendah kelompok tersebut. Dan jika kurang atau sama dengan 2, dirata-ratakan ketiganya. Nah, di sini pada contoh soal diketahui bahwa FP-nya adalah 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, dan 10 pangkat minus 5. Di mana dapat diketahui bahwa sampelnya adalah sampel padat. Untuk jumlah koloninya ada 125, 84, dan 50.
di mana ketiga-tiganya itu masuk ke dalam range antara 30 sampai 300. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, tentukan yang masuk ke dalam range, di mana pada contoh berikut ketiga jumlah kolom itu masuk dalam range. Selanjutnya yang kedua, dikelompokkan menjadi dua, yaitu A dan B. Kita kelompokkan 10 pangkat minus 3 dan 10 pangkat minus 4 menjadi kelompok A, dan 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5 menjadi kelompok B. Lalu kita bandingkan tiap kelompok tersebut dengan menggunakan rumus perbandingan. Untuk kelompok yang A, kita bandingkan dengan rumus perbandingan seperti yang tadi, didapatkan hasilnya 6,75. Untuk kelompok yang B, didapatkan hasil dari perbandingan yaitu 5,95. Selanjutnya ditentukan hasil perbandingan yang lebih mendekati 2. Pilih dari kelompok tersebut. Untuk kelompok A hasilnya adalah 6,75, sedangkan kelompok B hasilnya 5,95. Sehingga kita pilih kelompok B karena dia lebih mendekati 2. Nah, selanjutnya tentukan apakah hasil perbandingannya lebih dari 2 atau kurang dari 2. Hasil dari kelompok B adalah 5,95, di mana dia lebih dari 2. Sehingga untuk PP dihitung dari FP terendah kelompok tersebut atau kelompok B. Langsung dihitung PP dan SP sesuai dengan syarat yang berlaku. Dapat dihitung PP-nya 1 per FP kali jumlah koloni. Sehingga dimasukkan 1 per 10 pangkat minus 4 dikali 84. Hasilnya adalah 84 kali 10 pangkat 4. Sesuai dengan syarat SPC bahwa hasilnya harus satu angka di depan dan di belakang koma. Sehingga hasilnya menjadi 8,4 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Untuk SP, dimasukkan rumus 1 per FP kali jumlah koloni kali 10. Sehingga dapat dimasukkan 1 dibagi 10 pangkat minus 4 dikali 84 dikali 10. Hasilnya adalah 840 kali 10 pangkat 4. Kemudian disesuaikan dengan syarat SPC, maka hasilnya menjadi 8,4 kali 10 pangkat 6 CFU per gram karena dia merupakan sampel padat. Nah, bagaimana jika hasilnya itu kurang atau sama dengan 2? Dapat dilihat pada contoh soal berikut, sampelnya masih sama, sampel padat, dan jumlah koloninya semuanya masuk ke dalam range. Sehingga dibandingkan seperti sebelumnya dengan rumus perbandingan, untuk kelompok A hasilnya adalah 6, dan untuk kelompok B hasilnya adalah 2. Selanjutnya setelah kita tentukan hasil perbandingannya, dilihat kelompok mana yang hasilnya lebih mendekati 2. Dalam kasus ini, maka yang mendekati 2 adalah kelompok B, di mana hasilnya adalah 2. Sehingga yang kita gunakan adalah kelompok B. Nah, caranya adalah merata-ratakan ketiganya, yaitu PP1 tambah PP2 tambah PP3 dibagi 3, atau dapat ditulis 1 per FP1 kali jumlah koloni tambah 1 per FP2 kali jumlah koloni tambah 1 per FP3 kali jumlah koloni dibagi 3. Sehingga dapat dimasukkan 1 per 10 pangkat minus 3 kali 250 tambah 1 per 10 pangkat minus 4 kali 150 tambah 1 per 10 pangkat minus 5 kali 30 dibagi 3. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk pangkat harus disamakan, boleh ke pangkat yang tinggi dan boleh ke pangkat yang rendah. Dalam hal ini kita samakan ke pangkat yang tertinggi, yaitu 10 pangkat 5. Sehingga didapatkan hasil 47,5 dikali 10 pangkat 5 dibagi 3. Hasilnya adalah 15,8 kali 10 pangkat 5. Sesuai dengan syarat SPC, maka disesuaikan satu angka di depan dan belakang koma, sehingga hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Untuk SP dari PP yang dirata-ratakan itu boleh langsung PP kali 10, sehingga hasilnya menjadi 1,5 kali 10 pangkat 6 kali 10.
Hasilnya menjadi 1,5 kali 10 pangkat 7 CFUs per gram karena dia merupakan sampel padat. Sekian penjelasan tentang materi perhitungan. Terima kasih.